Sahabat-sahabat remaja Katolik yang terkasih, jumpa kembali bersama kami tim Batam Oase Center Rumah Retret SSCC. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk belajar agama Katolik di channel ini. Dengan belajar kita jadi tahu banyak hal. Dengan tahu tentang Katolik kita semakin mencintai iman kita. Sahabat-sahabat yang terkasih, karya keselamatan yang diwartakan Allah mencapai puncak dan kepenuhannya dalam diri Yesus Kristus. Oleh karena itu, Yesus Kristus adalah pusat hidup iman kita. Karena selain sebagai sang penyelamat, Yesus juga adalah sumber keselamatan kita. Yesus sendiri pernah berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Para murid Yesus kemudian membentuk suatu persekutuan yang kita sebut gereja, agar bisa terus melanjutkan tugas perutusan Yesus dari dulu sampai sekarang dan sampai waktu yang akan datang. Yaitu dengan cara mewartakan Injil ke seluruh dunia dan kepada semua bangsa. Sahabat remaja yang terkasih, berkat sakramen baptis yang kita terima, kita diantar ke dalam gereja sebagai anggotanya. Sebagai anggota dalam sebuah perkumpulan atau kelompok, pasti dong kita semua memiliki hak dan kewajiban dalam kehidupan kelompok atau perkumpulan kita. Kita lihat saja dimanapun itu, sebuah kelompok pasti memiliki semacam aturan yang mengatur hak dan kewajiban semua anggotanya. Begitu juga di dalam gereja. Gereja Katolik sendiri memiliki sebuah kitab hukum yang kita kenal dengan kitab hukum kanonik, semacam undang-undang yang mengatur pelaksanaan hak dan kewajiban kita sebagai anggota gereja dalam mewujudkan misi utama kita sebagai seorang yang dibaptis, yakni mengambil bagian dalam tugas Yesus sebagai imam, nabi, dan raja. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Sahabat-sahabat yang terkasih, apa itu hak? Apa itu kewajiban? Hak adalah kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan atau tidak boleh ditinggalkan. Mari kita lihat kewajiban kita sebagai anggota gereja. Kewajiban minimal kita sebagai anggota gereja secara jelas tertuang dalam 5 perintah gereja. Yang isinya adalah, mari kita ingatkan lagi diri kita tentang 5 perintah gereja berikut ini. Ikutlah perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan hari raya yang diwajibkan, dan janganlah melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari itu. Mengaku dosalah sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Sambutlah tubuh Tuhan pada masa Paskah. Berpuasa dan berpantanglah pada hari raya yang ditentukan. Bantulah kebutuhan material gereja masing-masing menurut kemampuannya. Sahabat-sahabat, kelima perintah gereja ini merupakan standar minimal kewajiban kita yang berhubungan dengan komitmen kita dalam hidup doa, sakramen, dan moral. Ketiga hal dasar ini belumlah cukup membuat kita utuh menjadi seorang anggota gereja. Selain 3 komitmen dasar ini, kita juga diharapkan wajib terlibat secara aktif dalam karya pelayanan gereja, sehingga kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat dapat menjadi tanda kehadiran Allah sendiri. Oleh karena itu, kitab hukum kanonik mengatur kewajiban kita sebagai berikut. Kita wajib membina persatuan dengan gereja menurut kanon 209. Artinya, wajib terlibat. Tanpa keterlibatan, kita tidak mungkin bersatu. Kita wajib menjalani hidup yang suci dan menyumbangkan tenaganya untuk memajukan perkembangan gereja. Kita wajib berjuang mewartakan iman kita, baik secara sendiri-sendiri maupun dalam kelompok atau serikat pewartaan. Kita wajib melakukan amal kasih, baik membantu memenuhi kebutuhan gereja dan kebutuhan sesama kita yang lain yang berkekurangan. Sahabat-sahabat yang terkasih, sekarang kita membahas tentang hak kita sebagai anggota gereja. Hak-hak kita ini diatur dalam kitab hukum kanonik dari kanon 212 sampai 219 dan 227. Mari kita cek satu persatu. Kita berhak untuk menyampaikan kepada para gembala gereja keperluan-keperluan dan harapan kita, terutama yang rohani. Kita berhak untuk menerima dari para gembala rohani bantuan dari kasana rohani gereja, terutama dari sabda Allah dan sakramen-sakramen. Kita berhak untuk mengadakan ibadat kepada Allah menurut ketentuan-ketentuan ritus masing-masing yang telah disahkan para gembala gereja yang berwenang
dan untuk mengikuti bentuk kasih hidup rohani asalkan selaras dengan ajaran gereja. Kita berhak penuh untuk dengan bebas mendirikan atau memimpin perserikatan-perserikatan dengan tujuan kesalehan atau amal kasih atau untuk membina panggilan Kristiani di dunia. Kita berhak atas pendidikan Kristiani. Kita berhak atas kebebasan dari segala paksaan dalam memilih status kehidupan. Kita berhak diakui kebebasan kita di tengah masyarakat dengan harapan kegiatan kita diresapi semangat Injil. Sahabat-sahabat yang terkasih, dari beberapa hak tadi bisa kita klasifikasikan dalam beberapa kelompok seperti ini. Kelompok yang pertama dalam bidang liturgi. Dalam bidang liturgi kita mendapatkan pelayanan rohani, kita berhak mendapatkan pelayanan sakramen, kita berhak mengadakan ibadat sesuai ritus yang telah ditetapkan. Kelompok yang kedua adalah dalam bidang pewartaan. Dalam bidang pewartaan kita berhak ikut serta dalam pewartaan Injil dan kita juga berhak memperoleh pendidikan Katolik. Kelompok yang ketiga adalah dalam hal kebebasan. Nah, dalam hal kebebasan kita berhak untuk berserikat, kita juga berhak untuk memilih status kehidupan kita. Sahabat-sahabat remaja yang terkasih, berbicara mengenai hak dan kewajiban, kembali mari kita sebaiknya mengingat makna pembaptisan kita. Dengan dibaptis, kita ambil bagian dalam karya keselamatan Yesus Kristus dengan tiga tugas utamanya, yakni menjadi imam, nabi, dan raja. Sebagai imam, kita dipanggil untuk menjadi kudus dan sekaligus mengajak banyak orang untuk menjadi kudus. Sebagai nabi, kita dipanggil untuk mewartakan kasih Allah dan mendapatkan pengetahuan iman. Dan sebagai raja kita dipanggil untuk memimpin dan menuntun diri kita dan sesama kita pada kasih Allah yang menyelamatkan. Semuanya ini tentulah membutuhkan sebuah perubahan sikap dasar hati kita, atau perubahan itu disebut metanoia. Bahwa menjadi pengikut Yesus berarti aktif berkarya bersama Kristus dan pada saat yang bersamaan mengalami keselamatan dalam karya-karya kita. Gereja bukanlah organisasi dunia yang menuntut pelaksanaan hak dan kewajiban yang kaku pada anggotanya, tetapi sebuah institusi rohani yang menawarkan kepada umatnya sebuah keselamatan yang diraih melalui karya dan keterlibatan kita yang aktif. Sahabat-sahabat remaja yang terkasih, mari kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan sebuah kalimat Yesus yang indah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.